segera dimulai tentunya. Match ke-6 ada di Purgatory. Oke, ini dia langsung aja kita terbangkan pesawatnya dari area pertengahan antara Madhouse dengan Skelet menuju Golf Course kali ini, di mana sang macan langsung turun menuju rumah mereka di Madhouse, serta Skeletnya bakal diisi oleh DG dan Force Riders menuju Forge. Yes, dari Force Rider ke Forge, dari EVOS Divine bakalan seperti biasa ke rumah mereka di Mood House. Sementara beberapa tim lain masih coba menggapai drop zone impian mereka masing-masing. Tapi kalau misalkan kita ngomongin blue zone, kemungkinan besar dari The Prime setelah mereka gak berlama-lama ke Fields langsung belok ke Crossroad. Menurut gue mereka harusnya dapetin dari segi resource yang bener-bener maksimal banget kalau mereka emang setelah dari Fields langsung ke Crossroad ya. Karena memang di Crossroad sebenarnya juga nggak ada siapa-siapa lagi selain The Prime. Sementara kalau misalkan lu lihat di sini, EVOS sudah standby juga di sekitaran House, walaupun mereka juga posisinya kalau misalkan lu lihat mereka tuh saling berjauhan satu sama lain. Dua orang doang yang ada di pulau tengah-tengah, cuman ada Kenzo dan juga Street. Sedangkan Sam 13 dan juga Mr. 05 mereka bermain di pinggiran danau Mood House-nya. Yaps, dari EVOS ini emang benar-benar cerdik ya, mereka membagi resource senjata mereka dan gak gegabah. Diutus 2 orang di tengah itu mungkin udah cukup untuk resource senjata, dan 2 lagi tuh mencarinya di luar. Dan kalau kita lihat sedikit dari West Bandit, sudah ada yang berganti di mana Skybeams ditarik dan dimasukkan LX7 kali ini. Dan ini tentunya bakal memberikan permainan baru. Oke, dengan pergantian pemain, dengan masuknya LX7, apakah di sini West Bandit bisa bertahan at least minimal 3 besar? Kalau misalkan bisa berarti emang pergantian pemain ini bener-bener membawa satu pengaruh atau dampak yang bener-bener besar ya. Dan kalau misalkan kita lihat sekarang ada GPX, yaitu tim yang di match sebelumnya ataupun di match kelima di Kalahari mereka berhasil mendapatkan Buya setelah bisa dibilang emang sedikit agak try hard untuk melakukan perlawanan terhadap tim musuhnya tadi ya, Azuri. Iya betul, tapi gue tuh sedikit ngeri ya. Kenapa pada tuh? malam hari ini tuh kayak wah aja gitu, karena kutukannya tuh emang bener-bener berlaku banget malam ini Bang Arman. Kenapa Jadi tuh? itu yang bikin gue ngeri, dan gue takutnya dari Siren ini mendapatkan placement buruk, dan semoga aja enggak ya. Semoga aja enggak, bermainlah dengan maksimal dan raihlah poin sebaik mungkin, karena dari Siren GPX juga untuk gue lihat dari posisi mereka itu emang agak nyaman sih kalau dari West Bandit itu nggak coba masuk ke area quarry. Sebenarnya kalau misalkan ngomongin posisi dari GPX ketika mereka ada di quarry dan misalkan zonanya masih di situ, gua rasa mereka masih aman-aman aja. Cuman yang jadi masalah di sini adalah ketika GPX mereka masih standby di quarry, nggak berpindah arah. Lu tahu, quarry itu tempatnya sempit, resource juga nggak terlalu banyak. Jadi gua rasa GPX setelah mereka dari quarry, mungkin mereka harus coba nabrakin ke Marble Works buat ketemu West Bandit, atau mungkin dia berpindah ke arah Mountain Villa buat ketemu sama tim dari Onyx Olympus. Yaps, dan menurut gue lebih worth it ketika nabrak ke arah Onyx Olympus ya, dimana yang kita ketahui juga Mountain Villa itu untuk resource senjatanya minim banget. Apalagi di sini Onyx itu mereka nggak ada yang membagi vision, nggak ada yang keluar-keluar, hanya satu tim berada di area Mountain Villa tersebut. Dan kalau mereka sedikit turun kita lihat di sana juga sudah ada Zitsia yang udah membuka jalan menuju ke arah golf course, dan golf course-nya kosong. Dan kali ini bener Bang Arman, zonanya ada masih di area quarry. Oke. Circle pertama sudah muncul juga, dan beberapa tim barusan kalau misalkan kita lihat udah lumayan banyak juga yang ada di tengah-tengah circle. Tapi ini nggak menutup kemungkinan sih, kita juga belum tahu next circle-nya itu bakalan ke arah mana. Yang gua takutin, jujur aja, ini zonanya bakalan ada di tengah-tengah di antara 3 pulau yang berbeda. Dan sekarang kita lihat juga Predator di match sebelumnya ada NXL Liga Game dari seorang Jars dengan 6 poin kill-nya. Iya betul, padahal si Jars ini dia tuh nggak buyah ya NXL ya. Gak bu ya? Yang buyah Siren, tapi dia yang dapat MVP-nya. Dan ini udah bagus banget, dan juga nggak nutup kemungkinan daripada teman-teman lain bisa mendapatkan MVP. Tapi daripada itu baru aja sedikit kita sorot NXL, kalian bakal coba untuk ditatakin oleh Eco Esports dan bakal digerus kediamannya. Yes, kalau misalkan ngomongin NXL ketika mereka digerus oleh Eco Esports dari arah sentral, mereka juga
tanpa pikir panjang langsung mengamankan kompon mereka. Mungkin dia bakalan berbelok juga ke sekitaran golf course karena mereka sadar di area jembatan antara sentral dan juga golf course ini memang satu tempat yang menurut gue bener-bener cukup berbahaya. Lu cuman bisa bertahan dengan beberapa kompon yang cukup terbatas, mungkin dengan tiang jembatan atau mungkin dengan beberapa obstacle pohon atau batu. Dan sekarang malah Iko ketemu dengan NXL karena NXL yang gua kira bakalan berpindah ke golf course gua rasa di rumah merah, ternyata dia malah berpindah ke rumah apung dan tower. Iya, itu dari rumah apung dan tower di posisi seperti itu mungkin udah cukup aman karena bisa dibilang dari NXL itu mereka lebih mengamankan central of the map-nya atau langsung berada di tengah-tengah circle sambil membaca info zone. Dan kalau nggak salah juga di area rumah nelayan ini itu ada satu info zone yang bisa diamankan, tetapi di sebelah kanan kalau kita lihat ada The Pillars Gladius bakal disambangi kediaman mereka oleh Sus yang nggak bakal tinggal diam karena di depan sana di mana Putra tadi berhasil coba untuk ditatakin, begitu pula juga dengan Nian sambil pop up duo dan melarikan diri. Yes, kalau misalkan barusan dilihat Sus berusaha untuk memberikan tembakan demi tembakan ke arah The Pillars. Dan tadi kalau misalkan lu lihat juga The Pillars bener-bener ngeluarin banyak banget duel. Gua rasa duel mereka habis dan sekarang kita dialihkan di POV lain di mana Iko bakalan nyambangin ke arah NXL. Oke, kalau kita lihat di area sesulit ini masih ada 3 tim. Dudes-nya Sun King of Granite dari tim Eko harus dijatuhkan. Di sisi lain juga sudah berhasil melakukan pertemuan ada M1014 bercoba untuk dijalankan ke depan di mana Koja bakal coba untuk berduel kali ini 1 melawan 2 harus ditumbangkan. Misalkan Kucai di luar dugaan NXL Liga Game dieliminasi di posisi ke-12 dan kali ini Kucai menjadi last man standing di mana rupanya ada Island of God yang udah nyayur dan menjadi tim pelakor kali ini Bang Arman. Waduh. Iko Esports ketika mereka sedang selesai berperang dengan NXL diawali dengan terknockdownnya dari seorang dude, sekarang mereka harus dikocar-kacirkan lagi oleh kedatangan dari IOG. Dan sekarang IOG itu menurut gue datang pada waktu yang cukup tepat, dimana ketika kurang lebih 2-3 orang dari Iko Esports tadi terknockdown, mereka langsung gak ambil pusing, langsung di-endingin satu persatu sampai menyisakan seorang Kucai sendirian. Kalau misalkan kita berpindah ke Marble Rock, ternyata The Prime juga barusan ketemu dengan GPX dan Wings harus ditumbangkan untuk sementara. Ya, ini menjadi satu kerugian bagi Siren GPX di mana rotasi mereka inginnya ke arah Marble itu aman, tetapi mereka langsung disapa begitu aja oleh The Prime yang emang udah stay along di sana dan siap. Kebetulan juga The Prime ini udah notice ya, kalau di belakang mereka itu ada satu pergerakan yang cukup pasti dari Siren dan mereka nggak mau memberikan satu celah chance masuk ke dalam area aman, jadi mereka langsung nge-clutch begitu aja. Iya. Padahal tadi kalau misalkan kita lihat posisi dari GPX kan mereka dari Quarry ya. Pas mereka ke Marble Works tiba-tiba ada tim lain dari tim The Prime. Kalau misalkan dilihat lagi, wih barusan ketemu nih GPX sama EVOS berpapasan di balik satu jembatan. Apakah di sini EVOS Divine bakalan mengejar ke arah GPX? Tapi kayaknya sih kalau dilihat sih enggak sih. EVOS lebih milih untuk ngalah dan mereka seperti biasa bakalan bermain di luar zona. Oke, berpindah di POV lain di mana kali ini Beyond berhasil coba untuk lemparkan satu granat matang dan Force Riders bakal coba untuk digerus kali ini di mana Azril udah coba untuk di revive dan 2 orang tadi sempat ter-take down masih bisa coba dihidupkan lagi. Dan kali ini dari Force Ridersnya bakal di ending dulu dari Beyond dengan granat, lagi-lagi granat Pak. Oke. IOG Beyond dengan 7 grenade yang masih ada dan tersedia, kemungkinan besar ini bakalan berbahaya banget ketika nanti udah menjelang entah di mid gamenya atau mungkin di late gamenya. Karena kalau misalkan lu sadar juga IOG kalau gue lihat sekarang sih mereka lebih bermain nothing tulus, kayak siapa aja yang ada di depan mereka bakalan ditabrakin satu persatu. Sekarang kita dipindahkan di POV lain di mana dari The Pride bakalan ketemu dengan EVOS Divine. Ya, ini dia sang macan kita. Bakal kita lihat di arah depan di mana 2 motor yang bakal coba untuk diutus ke arah depan sambil setup posisi Streetnya mencoba untuk backup. Di mana Street tadi berhasil mendapatkan headshot dan kali ini satu granat bakal dilemparkan ke arah depan untuk memberikan satu perbahayaan bagi teman-teman EVOS dan juga udah mulai setup lagi di sini. Kalau gue lihat dari EVOS itu mereka nggak mau ngerecokin langsung ya, lebih ngeliat dulu ke arah pergerakan di mana musuhnya atau kemana perpindahan dari musuh tersebut.
Iya. Apalagi di sini kalau misalkan kita lihat juga EVOS Divine mereka menggunakan vehicle-nya dengan skill Misha yang bener-bener bisa dibilang jadi meta untuk sekarang. Ini merupakan satu keuntungan buat EVOS juga. Dan tanpa diduga, tiba-tiba aja Iko Kucha yang tadi tersisa sendirian harus pulang juga, sehingga Iko tadi berarti pulang di posisi ke-11 ya. Wow, ini bakalan sedikit agak susah lagi nih prediksinya. Karena sekarang kita lihat juga udah tinggal 10 tim lagi dan intensitas fightnya sebenarnya gak terlalu agresif banget sih. Paling kalau misalkan ada cuman 1-2 tim doang, abis itu udah mereka mulai turun lagi temponya. Dan kalau misalkan kita lihat sekarang dari IOG dengan 8 poin killnya, mereka kayaknya udah ngumpulin koin yang lumayan banyak juga ya. Gue rasa dia kayaknya pengen ngambil beberapa glual mungkin atau grenade bisa jadi, fast juga bisa, karena mereka udah nge-secure kurang lebih 2 squad sekaligus tadi. Ya, di sini dari Alien of God itu yang pengen gua spot dari Bion ya, dimana dia ada 11 glue wall-nya dengan 6 granat, dan terlebih lagi kita ketahui satu granat dari Bion aja tuh lebih sering on point daripada enggaknya, dan itu menjadi satu bahaya besar bagi tim-tim ketika Bion memegang satu senjata dari granat. Dan juga dari The Pillars kali ini mencoba untuk menyambangi kediaman, dimana satu orang rupanya Celsi berhasil di one shot, tetapi Force Raiders gak begitu lama langsung dipulangkan di posisi ke-10, tetapi bakal kedatangan musuh baru, dimana Iannya baru aja baru dijatuhkan oleh Bion. Lagi-lagi kali ini masih ada Miyuzi dari Celsi memberikan satu distraction ke arah depan, dimana coba untuk berduel, tetapi 2 orang berhasil dilantakan. Lord langsung mengending, dimana kali ini teman-teman The Pillars Gladius emang betul terancam posisinya oleh Island of God. Yes, seperti yang gue bilang tadi ya, kalau misalkan Island of God sekarang bener-bener main lepas banget. Siapapun yang ditemuin bakalan ditabrakin satu persatu. Apalagi tadi kalau misalkan lu lihat satu orang dari First Rider yang tersisa di rumah kayu sempat keeksekusi juga. Dan sekarang kalau misalkan dilihat, Lord barusan memberikan tembakan ke arah satu orang dari tim The Pillars. Ya, itu dia langsung menggurung diri sambil coba untuk medikasi, tetapi nggak bakal didiamkan begitu aja, digerus terus. Dan juga di sini sudah ada landak kuning mencoba unjuk gigi dan quadra kill Bang Arman. Oke, quadra kill dari seorang Bion dan juga Azil. Tapi kalau misalkan dilihat tadi sempat gue bilang juga landak kuning yang sedang berperang ternyata dengan The Prime di arah yang berbeda. Dari Onyx sih menurut gue posisinya lebih diuntungkan banget karena mereka ada di posisi high ground. Cuman gak menutup kemungkinan, bener banget yang gue bilang ya, gak menutup kemungkinan 2 orang dari Onyx ini ternyata berhasil di take down juga dari arah bawah menggunakan AWM ataupun menggunakan Baretta dari tim The Prime to RR9. Ya, ini dia seorang shooter dari The Prime to RR9 yang emang harus kita waspadai, dimana ketika dia menggunakan senjata ini itu berbahaya banget. Baru aja kita lihat dari Onyx Olympus ya, berada di posisi sesulit itu untuk di hit pun masih bisa untuk di pick off 2 orang loh. Bayangin aja ketika dari musuhnya berada di posisi open field, betapa gampangnya, betapa enaknya tuh RR9 untuk ngatakin dengan senjata Mac2B. Soalnya kalau misalkan ngomongin Baretta emang jadi satu senjata yang bener-bener enak banget buat nge-aim kepala ya. Dengan catatan aim kita gak lari-lari kemana-mana. Dan tadi barusan gue lihat juga ternyata The Pillars Gladius harus pulang di posisi ke-9. Oh my god, apa yang terjadi? Kalau misalkan dilihat sekarang ini bakalan susah sih buat The Pillars menjadi juara untuk FFM kali ini. Tapi kita bakal lihat nanti kira-kira untuk hasil standingnya bakalan seperti apa. Sekarang kita lihat tinggal 8 tim lagi yang masih tersisa. EVOS masih konsisten, mereka masih ada di dalam zona, belum mendapatkan poin kill, mereka kemungkinan bakalan ada di late game. Dan sekarang perangnya mulai pecah lagi Azuri. Oke, kalau kita lihat juga dari belakang rumahnya bakal ada tamu tadi undang. Sus Alpine mencoba untuk menghujamkan peluru, dimana Gareth tadi berhasil didapatkan, tetapi Abax berhasil menjatuhkan Lord di sisi lain dari Island of God. Dan posisi dari Wiza betul-betul sulit karena golnya bakal digerus depan, belakang, bawah ada musuh, cukup sulit. Wiza kali pop uping duonya dan gak ada match sama sekali, tetapi di sisi lain sudah ada Lord bakal coba untuk di ending begitu aja. 2 orang berhasil didapatkan, posisi gunung bakal diamankan oleh DG. Kali ini masih coba untuk digerus, 1 orang tersisa bakal dicari premannya. Rupanya Abax dengan Warrior terjatuh di bawah, ngasih ada Bion bakal coba untuk kokang granat kedua kali dilemparkan, berhasil untuk mendapatkan
mendapatkan killing spree. 3 kill kali ini, masih ada 5 granat matang. Bakal siap untuk dilemparkan ke depan. Tetapi masih ada balasan dari sang wonderkid Abax. Nggak mau tinggal diam walaupun darah cukup banyak tergerus. Dan masih ada beberapa SP lagi. Tetapi di sisi lain rupanya sang landa kuning harus eliminasi. Dan Island of God-nya ada apa Bion. Lebih membasang badan. Dan langsung diberikan begitu aja ke Abax. Gua rasa tadi Bion udah nggak ada pilihan lain sih. Dia pengen coba memberikan lemparan demi lemparan grenade-nya ke arah seorang Abax, tapi apa daya memang beberapa lemparannya sedikit agak meleset ya ke arah seorang Abax. Dan pada akhirnya di sini terjadi duel granat juga antara Abax dan juga Bion. Tapi karena mungkin dari Abax yang granatnya nggak kena-kena terus, makanya Bion punya inisiatif buat langsung ngeeksekusi seorang Bion dengan satu shotgun double barrelnya. Tadi kalau misalkan dilihat juga, tadi ada pertempuran antara EVOS dan juga Onyx Olympus, di mana Mr. 05 udah bersiap juga dengan satu M79-nya. Nah, ini yang perlu dicatat. M79 di circle sesempit ini bakalan berbahaya untuk beberapa tim yang tersisa kalau misalkan mereka harus ketemu dengan EVOS Divine. Iya, M79 apalagi memegang itu MR05 ya. Iya. Dimana kita ketahui penempatan atau akurasi dari M79 seorang MR05 itu emang betul-betul on point. Jadi kita nggak bisa menganggap remeh. Dan kali ini juga kalau gue lihat West Bandit itu bakal jadi mangsa selanjutnya dari EVOS. Kemungkinan besar seperti itu, dan sekarang kita lihat di sini EVOS Divine udah bersiap dengan satu cycle untuk masuk ke dalam zonanya. Sementara di sini West Bandit masih menahan pergerakan Ses Alphaing. Ya, sekolah kita lihat juga satu orang baranya berhasil coba untuk pick off. Namun di sisi lain masih ada Fung yang coba untuk bertahan. Tetapi daripada itu West Bandit masih coba mencari posisi ternyaman mereka dan juga bakal menggerus ke depan. Tetapi The Prime gak bakal tinggal diam. Di mana MR05-nya berhasil coba untuk dijatuhkan di ending dulu di endingnya keren, tetapi Amerta harus digerus dulunya. Dimana kali ini Street masih berada di bawah sambil di backup oleh Sam Tertin, dan kali juga dari belakang masih cukuplah sulit posisi mereka. Amertanya berhasil dijatuhkan oleh Circle, bakal coba untuk di ending dulu. Poin gratis bagi Pos, tetapi dari sisi sebelah kanan sudah ada sang Kenzo-nya dijatuhkan, tetapi DG dia mau tinggal diam, dia mau membiarkan kesempatannya lepas sambil coba untuk secure ke arah kanan. Di sisi lain juga Streetnya berhasil dijatuhkan oleh R9 dengan MX2B, dimana granat bakal coba untuk dilemparkan ke depan. Ada balasan. Begitu aja, Iwo eliminasi di posisi ke-6. Cukup sulit, Abax bakal terjatuh kali menyisakan Ikam yang mencoba untuk bergerak maju ke depan karena circle-nya bakal menyusut dalam 10 detik lagi. Di posisi sulit ini dipaksa untuk berpikir cepat, di mana satu orang tersisa, dan kali Siren GPX masih menyisakan 2 orang. Waduh, ini jujur aja posisi yang bener-bener susah sih tadi kalau misalkan lu lihat EVOS yang bener-bener kejepit banget di antara tim DG Esports dan juga satu tim lagi dari The Prime. Dan kalau misalkan dilihat ada yang nggak kalah kejepit karena di sini Sos bakalan coba langsung rush ke arah West Bandit Esports nih. Ya, sekolah kita lihat juga kali ini sudah ada Lexus B menggunakan dapetnya mencoba untuk mundur, tapi nggak ada medikasi, terkena shot kali ini. DG-nya dieliminasi di box keempat, disusul juga kalinya oleh Ses Alpine dan menyisakan 2 orang tersisa, di mana Siren GPX dengan West Bandit kali ini melihat satu orang pasangan besar coba untuk di sini menyisakan Extender kali ini. Last man standing bakal kita lihat juga one man show-nya bakal digerus kali ini oleh West Bandit yang masih itu dengan 4 orang. Pop-up duo berdiam satu orang di depan sana, ngapain ada perserangan, dan kali ini Extender bakal coba untuk lagi satu persatu, dan itu dia Sirennya dieliminasi di posisi 2 dan Buya bagi West Bandit. Congratulations for West Bandit Esports yang berhasil mengamankan satu